wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan dosen pengampu Bu Meritno akan mempresentasikan ataupun akan memaparkan materi mengenai audit SDM. Presentasi kali ini sedikit berbeda dari presentasi yang biasa kami lakukan, mengingat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, serta beribadah di rumah. Maka dari itu, semua tugas paper maupun presentasi seluruhnya kami kerjakan di rumah masing-masing. Jika teman-teman nanti menjumpai kendala seperti audio kurang jelas ataupun kualitas gambar kurang begitu bagus, mohon dimaklumi dikarenakan memang pengambilan video dilakukan di rumah masing-masing anggota kelompok dengan menyesuaikan gadget yang dimiliki masing-masing anggota kelompok. Oke, sebelum masuk ke pemaparan materi mengenai audit SDM, maka kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Zumir Mawati, NPM 028. Nama saya Levia Yanuarita Hermida, NPM 0001. Saya Putri Agustin Dwiningrum, NPM 027. Saya Irvinda Mustikasari, NPM 035. Nama saya Mudiana Faza Ramadhani, NPM 127. Nama saya Lukman Ramadan, NPM 1801 2010 222. Gilang Firmansyah, NPM 18 012 010 226. Saya Izzatul Nisa Haidar, NPM 180 120 10 301. Di video presentasi ini kami akan membahas 8 poin penting dari audit SDM. Yang pertama yaitu pengertian audit SDM, yang kedua yaitu latar belakang dilakukannya audit SDM, yang ketiga itu tujuan dari audit SDM, yang keempat yaitu manfaat dari audit SDM, yang kelima norma audit SDM, yang keenam instrumen dari audit SDM, yang ketujuh itu prospek dari audit SDM, yang terakhir adalah pendekatan riset dari audit SDM. Langsung saja ke pemaparan materi. Yuk, simak videonya. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu audit sumber daya manusia. Saya menjelaskan ini ada dua, yang pertama menurut Rifai dan yang kedua itu menurut Rosari. Nah, menurut Rifai sendiri itu audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Yang kedua ini menurut Rosari. Nah, menurut Rosari itu audit SDM merupakan suatu metode evaluasi untuk menjamin bahwa potensi sumber daya manusia dikembangkan secara optimal. Nah, kesimpulan audit sumber daya manusia adalah proses pemeriksaan dan penelitian secara sistematis, objektif, komprehensif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia dengan tujuan memastikan dipenuhinya asas kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran fungsional maupun tujuan organisasi secara keseluruhan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikutnya yaitu latar belakang dilakukannya audit SDM. Ada 2 poin penting mengapa diperlukan pelaksanaan audit SDM. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja manajer terhadap kebijakan SDM diterapkan. Yang kedua yaitu merekomendasikan
langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, serta menggunakan sumber-sumber daya manusia yang tersedia agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Bagi perusahaan, sumber daya manusia merupakan aset potensi yang dimiliki serta berperan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan maupun organisasi. Sebagus apapun visi, misi, tujuan, serta strategi perusahaan tidak akan berguna bila perusahaan tidak mampu mengelola sumber-sumber daya manusia yang ada dengan baik. Maka diperlukan evaluasi dari kinerja manajer terhadap penetapan kebijakan-kebijakan serta program-program sumber daya manusia yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah memang sudah berjalan secara efektif ataupun memerlukan perbaikan-perbaikan. Memang tujuan utama dari audit SDM ini adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan maupun kinerja dari manajer sumber daya manusia, apakah memang penetapan dari kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif atau memerlukan perbaikan. Mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan unsur terpenting perusahaan dalam mencapai tujuannya. Audit SDM ini dirancang untuk menilai ulang atau meninjau ulang kinerja perusahaan dengan membandingkannya dengan standar ataupun tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka pelaksanaan audit ini penting dilakukan perusahaan agar pengelolaan sumber daya manusia bisa berjalan secara efektif. Situasi yang mempengaruhi dilaksanakannya audit sumber daya manusia. Yang pertama, ketika dirasa butuh oleh manajemen puncak. Yang kedua, ketika kekuatan eksternal memaksa untuk diadakannya tinjauan ulang. Yang ketiga, ketika manajer baru bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia. Yang keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha memaksa konsiderasi ulang sumber daya manusia. Contoh, penurunan bisnis, ekspansi gencar, ancaman sedikit pekerja, dan juga perputaran karyawan yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem dalam SDM perusahaan. Berikutnya yaitu 6 langkah proses audit SDM. Yang pertama adalah komunikasi, gagasan, dan makna. Kedua, pemilihan personalia. Yang ketiga, pengumpulan data. Keempat, menyiapkan laporan audit. Yang kelima, membahas laporan audit. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Pertama tadi adalah komunikasi, gagasan, dan makna. Maksudnya adalah perlu meyakinkan manajemen puncak apakah memang proses auditnya diperlukan dan manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan audit ini, sehingga pelaksanaan audit SDM bisa dilakukan secara efektif. Yang kedua yaitu pemilihan personalia. Maksudnya adalah mengumpulkan orang-orang berkompeten dalam bidangnya untuk dijadikan satu tim audit yang nantinya akan mendapatkan pelatihan khusus untuk pelaksanaan proses audit ini. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Bagaimanakah cara pengumpulan data ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi maksud dari pengumpulan data ini adalah pengumpulan data-datanya akan dijadikan dasar untuk proses evaluasi maupun untuk menentukan alternatif perbaikan-perbaikan dari kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan di perusahaan. Jadi data-data ini nantinya akan jadi dasar dari proses audit SDM ini. Yang keempat yaitu menyiapkan laporan audit. Maksudnya adalah data-data dari yang telah dikumpulkan tadi akan disiapkan menjadi sebuah bentuk laporan yang akan diserahkan ke manajer untuk dijadikan bahan evaluasi ataupun untuk dijadikan pembahasan atas evaluasi kinerja dari manajer tersebut. Yang kelima yaitu membahas laporan audit. Jadi laporan yang sudah disiapkan tadi akan dibahas bersama-sama dengan manajer yang nantinya akan menghasilkan apakah memang kinerja dari manajer dalam pengelolaan sumber daya manusia telah dikerjakan atau telah berjalan secara efektif atau diperlukan perbaikan-perbaikan.
Dan yang terakhir, yang keenam adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi dari laporan data tadi, data yang berupa laporan tadi akan dibahas lalu ditinjau atau dievaluasi apakah memang diperlukan perbaikan-perbaikan yang nantinya akan memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Jadi hasil dari evaluasi ini adalah berupa alternatif perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari audit sumber daya manusia adalah yang pertama, menilai efektivitas sumber daya manusia. Yang kedua, menemukan aspek. Yang ketiga, mempelajari aspek. Dan yang terakhir adalah menunjukkan perbaikan. Untuk berikutnya yaitu feedback pelaksanaan audit SDM. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga adalah mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Dan yang keempat adalah memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima adalah menemukan masalah SDM yang kritis. Yang keenam adalah menyelesaikan keluhan-keluhan dengan ketentuan yang efektif. Dan yang ketujuh, mengurangi biaya SDM dengan prosedur yang efektif. Nah, saya akan memperjelaskan atau secara singkat saja intinya dari ketujuh poin tersebut. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi. Nah, di sini contohnya adalah dengan menciptakan pelatihan atau pengembangan untuk karyawan baru maupun untuk karyawan lama. Nah, yang kedua adalah meningkatkan citra profesional. Nah, di sini citra adalah gambaran tentang keprofesionalan Departemen SDM dalam mengerjakan tugasnya. 3 adalah mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar. Nah, di sini cara agar tanggung jawab dan profesionalisme ini dapat dibangun adalah dengan memenuhi kebutuhan para karyawannya. Nah, terus yang keempat adalah memperjelas tugas dan tanggung jawab. Dari sini dengan tugas yang diperjelas, maka efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Terus yang kelima adalah menemukan masalah SDM yang kritis. Nah, di sini masalah SDM itu harus segera diselesaikan dan dicari solusinya. Yang keenam, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan ketentuan. Nah, keluhan harus diselesaikan agar kepuasan para karyawan dapat meningkat atau ditingkatkan. Terus yang ketujuh adalah dengan mengurangi biaya sumber daya manusia dengan prosedur yang efektif. Nah, jadi biaya SDM ini harus dikurangi dengan cara meningkatkan kebutuhan karyawan dan kepuasan kerja agar tingkat turnover-nya itu dapat berkurang. Di sini saya ingin menjelaskan sumber data audit dapat diperoleh dari sumber antara lain. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, yang kedua konfirmasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat observasi, dan yang kelima pertanyaan pada klien. Nah, yang pertama ini pemeriksaan fisik itu menyangkut kesehatan seseorang agar suatu saat bekerja tidak mengaruhi gangguan-gangguan kesehatan. Nah, yang kedua ini konfirmasi. Konfirmasi ini dibutuhkan persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Nah, yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi ini diambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan diambil secara langsung. Dan observasi ini pengamatan secara menyeluruh dan didapat secara detail maupun secara rinci. Nah, yang kelima ini pertanyaan pada klien. Pertanyaan ini menyangkut pada pengalaman seseorang maupun kelebihan dari seseorang tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan norma audit, di mana Departemen Audit adalah bagian internal dari organisasi perusahaan dan fungsinya diatur menurut kebijakan manajemen. Untuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab departemen harus pula sejalan dengan norma audit yang ada dalam perusahaannya. Nah, di sini audit dilaksanakan sebagai suatu fungsi penilaian yang bebas dan juga
dibentuk dalam suatu organisasi perusahaan guna memeriksa dan juga mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dalam SDM tersebut. Di sini, tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk membantu setiap SDM melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi yang mengenai kecukupan dan juga suatu sistem pengendalian internal. Selain itu, juga ada mutu departemen dari pekerjaan SDM itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari norma audit SDM itu sendiri. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menanamkan pengertian atas peranan dan tanggung jawab Departemen Audit kepada semua level manajemen, badan, atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan audit. Yang kedua, menetapkan dasar sebagai pedoman dan pengukuran tugas-tugas audit. Dan yang ketiga, yaitu perbaikan atas pelaksanaan tugas-tugas audit. Yang dimaksudkan dalam poin yang pertama tadi yaitu seperti memberikan pengarahan, lalu menjelaskan kepada siapa dia bertanggung jawab, lalu berhubungan dengan siapa dia, pihak internal atau pihak eksternal. Oke. Untuk poin yang kedua yang dimaksudkan di sini yaitu di mana tim audit sudah mempunyai pedoman yang telah disepakati secara tim dan pimpinannya agar mempermudah untuk menjalankan suatu tugasnya. Maksud dari yang poin ketiga tadi, di mana jika salah satu tim melakukan kesalahan atau kekurangan, lebih baiknya tim anggota yang lainnya membantu atau memberikan saran agar pekerjaannya bisa berjalan dengan baik dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tidak hanya itu, dalam audit juga mempunyai norma internal audit. Norma internal audit meliputi 4 bagian. Yang pertama yaitu independensi Departemen Audit dari kegiatan-kegiatan objek yang telah diperiksa. Yang kedua yaitu kemandirian jabatan auditor harus dipergunakan secara seksama. Dan yang ketiga, pelaksanaan tugas Departemen Audit. Dan terakhir, yang keempat yaitu pengelolaan Departemen Audit. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat audit SDM. Di sini ada 9 poin manfaat audit SDM. Yang pertama adalah mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Yang kedua adalah mengingatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga adalah mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Yang keempat adalah memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima adalah merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek SDM. Yang keenam adalah menemukan masalah SDM yang kritis. Yang ketujuh adalah memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan. Terus yang ke-8 adalah mengurangi biaya SDM dengan prosedur personalia yang efektif. Dan yang ke-9 adalah menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen SDM. Nah, di sini 6 poin yang saya sebutkan tadi sudah ada dalam feedback SDM. Nah, yang saya jelaskan adalah poin kelima. Yang kelima adalah merangsang keseragaman. Di sini dengan dilaksanakannya audit, keseragaman atau inovasi keseragaman akan memberikan atau menciptakan keseragaman bagi penentuan kebijakan maupun praktek SDM. Terus poin ketujuh adalah memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan. Nah, di sini seperti dokumen, surat, memo adalah penggerak operasional perusahaan di belakang meja yang tidak boleh ada kendala dalam pelaksanaannya. Serta yang ke-9 yaitu menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan
yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah instrumen-instrumen audit sumber daya manusia. Ada beberapa instrumen pengumpulan informasi yang dapat membantu untuk menghimpun atau mengumpulkan data dari aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Di antaranya ada wawancara, ada kuesioner, ada informasi eksternal, dan juga ada penelitian eksperimen. Yang pertama adalah wawancara. Melakukan wawancara kepada karyawan dan manajer adalah suatu bentuk dari informasi untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Maksudnya di sini yaitu ketika kita melakukan wawancara kepada karyawan dan manajer, maka kita akan mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini dapat membantu tim audit untuk mencari bidang-bidang yang sedang memerlukan perbaikan. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan wawancara kepada karyawan, maka kita akan mendapatkan informasi serta mendapatkan kritik-kritik dari karyawan tersebut. Nah, kritik-kritik inilah yang dapat menunjukkan tindakan-tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh departemen untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Selain itu juga ketika kita melakukan wawancara kepada manajer, karena sumber saran dari manajer lah yang dapat mengungkapkan cara-cara seperti apa yang harus dilakukan untuk memberikan servis yang terbaik kepada mereka. Yang kedua adalah kuesioner. Karena dengan menggunakan wawancara akan dapat menyita waktu, biayanya juga cukup mahal, serta ruang lingkupnya itu terbatas, hanya sedikit orang saja. Nah, di sini kebanyakan sumber daya manusia ini menggunakan kuesioner. Maksudnya di sini yaitu ketika kita melakukan wawancara kepada karyawan dalam suatu perusahaan, kita tidak akan mewawancarai keseluruhan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kita hanya akan mewawancarai sebagian atau perwakilan dari beberapa karyawan sesuai dengan bidangnya. Tapi hal ini akan berbeda jika kita melakukannya dengan kuesioner. Karena dengan kuesioner kita akan mendapatkan informasi dari keseluruhan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga ada beberapa sumber data yang digunakan oleh tim audit, yaitu bisa dari SOP, aturan atau prosedur yang ada, juga bisa dari pimpinan Departemen Sumber Daya Manusia atau Personalia, juga bisa dari pimpinan departemen-departemen yang lain. Nah, yang ketiga adalah informasi eksternal. Informasi ini sendiri merupakan alat sentral bagi tim audit karena dapat memberikan informasi mengenai perbedaan-perbedaan dari luar kepada tim audit terhadap perspektif aktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan yang dapat dinilai. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini sendiri yaitu merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mencari pengaruh dari variabel tertentu terhadap variabel yang lain. Nah, penelitian ini sendiri itu bersifat sistematis, logis, dan juga teliti dalam mengontrol suatu kondisi tertentu. Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah menguji, yang kedua adalah memprediksi, dan yang ketiga adalah menarik. Yang pertama yaitu menguji hipotesis yang telah diajukan di dalam penelitian. Yang kedua yaitu memprediksi suatu kejadian atau peristiwa yang ada di dalam latar eksperimen. Dan yang ketiga adalah menarik, yaitu menarik generalisasi hubungan antar variabel. Yang selanjutnya yaitu prospek audit SDM. Prospek audit SDM dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan SDM yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi hasil kinerja SDM. Prospek audit SDM dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, audit strategi kerjasama. Yang ketiga, audit fungsi SDM. Dan yang keempat, audit kepuasan kerja. Strategi perusahaan dibentuk bukan dari profesionalitas SDM, melainkan kekuatan mandirilah yang dapat membentuk kesuksesan.
strategi perusahaan memberikan perhatian kepada bagaimana perusahaan tersebut untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Yang kedua, audit strategi kerjasama. Audit strategi kerjasama ini menekankan bagaimana perusahaan terus memperoleh keuntungan kompetitif dengan melalui uji kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta ancaman dari eksternal melalui analisis SWOT. Yang ketiga, audit fungsi SDM. Audit ini mengadakan evaluasi berapa jumlah dan seberapa jauh para manajer dapat memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Departemen SDM. Yang keempat, audit kepuasan kerja. Audit ini, Departemen SDM ini yang bisa sukses adalah departemen yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan serta kebutuhan karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak dapat dipenuhi, maka pergantian dan aktivitas serikat kerja kemungkinan bisa terjadi. Yang berikutnya, pendekatan riset audit sumber daya manusia. Dalam pendekatan riset audit sumber daya manusia, memiliki 4 macam alat yang dapat digunakan. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, informasi eksternal. Yang ketiga, survei. Yang keempat, eksperimen sumber daya manusia. Sedangkan untuk pendekatan, terdapat 6 jenis pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, riset terapan atau applied research. Yang kedua, pendekatan komparatif atau comparative approach. Yang ketiga, pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Yang keempat, pendekatan statistik atau statistical approach. Yang kelima, pendekatan kepatuhan atau compliant approach. Yang keenam, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach. Untuk 4 macam alat yang dapat digunakan, yang pertama, interview atau wawancara. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan sumber daya manusia dan mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, informasi eksternal. Informasi sebagai alat utama auditor. Perbandingan dari luar memberikan auditor suatu perspektif dalam menghadapi kegiatan-kegiatan perusahaan yang dapat dinilai. Yang ketiga, survei. Survei memakan waktu dan biaya yang relatif besar, sehingga dalam prakteknya dibatasi hanya beberapa orang saja. Dan banyak departemen menggunakan kuesioner untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Yang keempat, eksperimen sumber daya manusia. Cara ini merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan perusahaan. Cara ini biasanya dipakai untuk penelitian ketidakhadiran, pergantian karyawan, kepuasan kerja, kompensasi, keselamatan kerja karyawan, dan kegiatan lainnya. Sedangkan 6 jenis pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, riset terapan atau applied research. Digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Pendekatan ini tergantung pada desain dan statistik yang digunakan untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua, pendekatan komparatif atau comparative approach.
Pendekatan ini termasuk riset yang sederhana, dengan menggunakan perusahaan lain sebagai model, kemudian membandingkan hasil atau prosedurnya dengan perusahaan lain. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Yang ketiga, pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian standar yang ditentukan oleh konsultan atau temuan penelitian yang sudah dipublikasikan, kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan, dan setelah itu dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Yang keempat, pendekatan statistik atau statistical approach. Dengan mengembangkan ukuran statistical kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada, bagaimana aktivitas sumber daya manusia dan manajer operasi dapat mengendalikan masalah dengan baik, seperti catatan dalam tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif, yaitu regresi, korelasi, dan diskriminan. Yang kelima, pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Meninjau praktek di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan atau menyimpang dengan hukum. Dengan cara mengambil sampel data dari formulir kerja, kompensasi, disiplin, dan penilaian kerja. Yang keenam, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach. Pendekatan ini meminta sumber daya manusia dan manajer untuk menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab. Oke, berakhirlah sudah video presentasi kali ini. Untuk teman-teman tetap stay di rumah, tetap di rumah aja. Mari kita bantu pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Lakukan hal-hal positif dan produktif yang belum pernah teman-teman lakukan di rumah, seperti yang gak bisa masak, belajar masak, yang gak biasa bersih-bersih rumah, jadi belajar bersih-bersih rumah, dan yang jarang berinteraksi dengan keluarga, jadi lebih dekat dengan keluarga. Saya Zudra Mawati, perwakilan dari anggota kelompok 4 yang lain, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video presentasi ini bisa membantu proses belajar teman-teman di rumah. Dan ingat, jangan keluar rumah dulu kalau nggak penting, oke? Sekali lagi, stay at home, stay safe, and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat bertemu di video berikutnya.